Masya Allah, dulu saya tuh nggak tahu istilah Rasulullah tuh ada yang Bunda Khadijah, taunya ya dulu tuh cuman Siti Aisyah gitu. Jadi waktu saya baru baru masuk Islam itu, saya masih nggak tahu tuh, ditanya juga nanti mau ganti nama Islam atau enggak gitu, ganti nama siapa juga nggak tahu gitu ya. Nah itu tiba-tiba di hati tuh kayak ada Khadijah, Khadijah gitu ya. Nah, menurut dokter nih sebagai seorang muslimah yang baru tergerak nih, maksudnya baru 2 tahun kalau bisa dibilang, walaupun sudah luar biasa 2 tahun ini sudah padat rasanya gitu ya, masya Allah. Dari sekian luas ilmu Islam, nah seperti kita tahu ya, Islam itu semakin dimasukin semakin ya Allah banyak sekali ternyata, ya Allah kok rasanya masya Allah luar biasa, Allah Akbar. Iya Jadi betul. yel-yel lagi nih saat ini. Itu kira-kira nih selain dari yang sudah dokter sampaikan tadi, ilmu apa aja sih yang harus kita tuntut terlebih dahulu gitu ya, agar kita tuh nggak jenuh dalam terus menggali ilmu-ilmu Islam gitu, Dok. Iya. Iya betul, Masya Allah luas banget Mbak Nisa, benar ilmu Bener, Allah itu kayak nggak terbatas ya gitu, namanya juga bener. kalimatnya Allah gitu ya, makin diselami makin kayak nggak tahu apa-apa sebenarnya gitu ya. Karena semua diatur ya kan dokter, dari Betul, bangun betul. tidur sampai bangun tidur lagi itu semua diatur ya kan. Betul betul, dari bayi sampai meninggal gitu ya, Iya sampai tata bener-bener. cara jenazah pun ada gitu kan. Masya Masuk Allah rumah pun sih. ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya Betul, gitu ya, masya nyisir. Allah. Masya Allah. Itu takjubnya nih memang di situ ya gitu. Nah kalau belajarnya dari mana dulu gitu, alhamdulillah waktu itu kalau ini berdasarkan pengalaman saya ya itu guru-guru yang mengajarkan gitu ya, mungkin mereka juga tahu nih pasti bakal apa ngejarnya gitu ya. Kalau mungkin kalau anak-anak bisa ikut TPA dulu gitu ya. Masya Kalau ini Allah. udah gede gini gimana? Nah, jadi waktu itu saya dibekali gini, Dokter Karisa, itu yang ustazah di mana? Di MCI itu ya. Kebetulan ini mungkin saya bisa cerita, beliau itu insinyur pertama wanita di Indonesia. Jadi Masya kebayang ya cara menjelaskannya itu memuaskan akal, memuaskan iman gitu. Jadi sangat intelektual gitu ya dokter betul, ya, betul, masya Allah. Masya Allah gitu. Jadi pas banget Allah tuh memang betul sudah berikan yang semua yang terbaik lah ya, waktunya yang terbaik semuanya. Nah, beliau itu pesan gitu ke saya. Beliau tahu saya suka baca buku dan sebagainya. Beliau bilang, kamu selesaiin dulu ya baca Al-Quran katanya gitu. Sebelum membaca buku-buku yang lain gitu ya. Karena memang kan Al-Quran ini kita tahu sebagai Al-Furqan juga ya, yang membedakan yang hak dan yang batil gitu. Kalau Al-Quran ya udah pasti nggak mungkin salah gitu kan. Gitu. Kalau buku-buku yang namanya ada intervensi manusia bisa aja gitu ya, ada yang salah atau kitanya yang salah nangkep gitu kan. Tapi Bisa. kalau Al-Quran kan insya Allah lah nggak mungkin salah gitu. Jadi waktu itu awalnya dari Al-Quran. Al-Quran itu juga tahapannya banyak banget gitu, mulai dari kejar dulu kuantitinya ya istilahnya gitu ya, maksudnya katamin dulu gitu kan, Iya. katamin dulu one day one juice gitu dan sebagainya. Kemudian juga nanti ya udah sama tadarusnya gitu. Nanti udah tadarusnya, tadaburnya gitu kan. Tadabur dari satu buku tapi nanti kemudian dengan buku-buku yang lain gitu. Itu untuk Al-Qur'an aja udah di kayak di apa ya, dibedahin gitu loh gitu ya. Nah, baru tuh masuk ke apa buku-buku boleh gitu. Nah, waktu buku-buku itu juga kan susah juga ya kalau kita mau bilang urutannya yang mana ya, ini dulu apa ini dulu gini. Alhamdulillahnya waktu itu juga dibekalin juga Mbak Nisa dengan dikasih framework gitu ya, semacam framework atau kerangka gitu ya, untuk studi Islam tuh gimana gitu. Kalau dibagi itu Islam tuh ada tentang akidah gitu ya, tentang syariah, tentang akhlak gitu. Nanti syariah dibagi lagi ada ibadah, ada muamalah gitu ya. Muamalah dibagi lagi politik, ekonomi, sosial dan Iya, sebagainya gitu. masya Allah. Saking lengkapnya Islam itu Masya Allah ya. Semua ilmu itu ada yang ngatur hubungan kita sama Allah, hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan diri sendiri gitu ya. Nah itu menurut saya sih menarik gitu. Jadi ketika dikasih framework itu Mbak Nisa, walaupun saya mungkin ngambil bukunya atau dapat bukunya
kadang banyak yang ngasih buku kemarin tuh, alhamdulillah itu karena udah ada kerangkanya, mungkin walaupun nggak urut, tapi saya jadi tahu, oh buku ini tuh lebih masuk ke tentang akhlak gitu ya, buku ini tentang lebih ke muamalah gitu ya. Jadi tergambar gitu di pikiran Bu Dokter ya, Masya Allah. Iya, iya. Jadi alhamdulillah kebantunya sih kalau saya seperti itu gitu ya. Jadi apa namanya? Uh, setiap kita baca tertentu pun, oh ya udah kita udah tahu tuh kamarnya di mana gitu. Jadi nggak berantakan lagi gitu ya. Ya, dan alhamdulillah ya itu makanya indahnya Islam juga. Kalau saya melihatnya, kalau mungkin orang berpikir Al-Quran itu nggak sistematis dan sebagainya gitu. Bahkan ada teman saya yang Muslim sendiri pun bisa berkata nggak sistematis gitu ya. Nah itu saya malah, yang saya pernah membaca kitab-kitab yang lain, Masya Allah saya malah melihat ini tuh sistematis banget gitu ya. Kenapa harus setelah Al-Fatihah harus Al-Baqarah dulu gitu kan? Kenapa surat Al-Ikhlas itu ada di kita surat ke 112 seperti itu gitu ya. Kenapa posisinya harus di kiri paling atas gitu ya? Itu kalau kita yang dari luar Muslim itu buka yang pertama kali itu ya pasti surat Al-Ikhlas gitu ya. Dan Masya Allah itu sepertiga isi Al-Quran itu kan ya surat Al-Ikhlas ya. Gitu. Jadi itu Masya Allah gitu, Allah nggak pernah salah nempatin itu semua gitu. Bahkan saya menarik juga, alhamdulillah gitu ya, ada yang ngasih Al-Quran dengan berbagai apa ya model gitu ya. Ada yang bahasa Arab, Inggris, Indonesia, ada yang Al-Quran ada asbabun nuzulnya, ada hadis yang terkait gitu. Jadi menarik gitu ya. Kalau saya malah jadi nggak bosan gitu ya, malah semangat gitu karena ternyata saya kira Al-Quran tuh gitu aja gitu ya. Ternyata menarik juga ya, ada macam-macamnya gitu. Jadi itu sih yang bikin menarik gitu ya. Jadi terus kalau boleh sih biasanya udah punya buku, baru dapat buku apa atau baru beli buku apa itu, oh ya next kalau udah selesai baca ini mau baca buku ini tuh udah di list ada gitu ya. Jadi oh ya ini selesai, soalnya pengen buru-buru baca yang satunya gitu misalnya kayak gitu sih gitu. Jadi kadang kalau misal pun aduh kayaknya Vicky berat banget nih kayaknya gitu misalnya gitu ya, ganti dulu lah ke akhlak misalnya kayak gitu. Jadi ke Saksia Islam gitu kan menarik ya gitu ya, gimana kepribadian seorang Muslim dan sebagainya. Agak abis berat yang enteng dulu yang berat enteng lagi karena udah ada kamar-kamarnya tadi, jadi kalaupun dicampur aduk masih tetap bisa dimasukin gitu, iya masih bisa ada susunannya lah ya. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi kalau memang semakin diselami semakin merasa kita tuh kayaknya butuh banget belajar Islam, Masya Allah. Jadi puan-puan Solihah semangat terus untuk belajar Islamnya ya puan-puan, Masya Allah ya. Jadi Bu Dokter, lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Masya Allah, ini di tengah kesibukan Bu Dokter ya, seperti kita tahu Ibu adalah seorang Ibu Dokter, Masya Allah. Nisa melihat sepertinya Ibu Dokter sedang semangat sekali nih menghafal Al-Quran. Nah, kira-kira nih apa nih yang memotivasi Ibu Dokter akhirnya mau nih meningkatkan ibadah dengan menghafal Al-Quran? Kira-kira gimana Bu Dokter? Jadi ya pertama sih ingatnya itu kalau ingat umur. Waktu itu saya udah 36 tahun ya waktu dapat hidayah itu gitu. Jadi nggak kebayang apa namanya catch up-nya, apa ngejarnya tuh gimana gitu ya. Jadi kayaknya mau saya tiap menit juga belajar tuh kayaknya juga kurang gitu untuk ngejar. Nah, itu waktu itu yang pertama itu gitu ya, kayaknya udah 30 tahun sia-sia lah ya gitu. Rasanya gitu apa namanya gitu. Jadi sayang banget kalau tanggung-tanggung lagi gitu di sisa usianya gitu. Yang kedua, waktu itu nyadarin kalau saya seorang ibu gitu ya. Kita tahu ya kalau di dalam Islam kita al-umu madrasah al-ula gitu ya, apa madrasah pertama dan utama buat anak-anak kita. Jadi waktu itu saya nggak mikir jauh untuk sampai ke orang lain sih, cuma mikirnya gimana nanti saya belajar ini supaya saya kalau sampai itu bisa ngajarin anak saya. Itu waktu itu cuma sederhana itu sih. Kemudian juga yang ketiga, saya pernah dengar hadis juga, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian gitu ya, karena dia akan mengumpulkan sebaik-baik bekal buat di akhirat gitu.
itu aja sih waktu itu motivasi itu aja gitu, nggak kepikiran untuk misalnya ya mau dibilang wah itu pinter banget gitu ya, alim gitu apa orang berilmu atau itu, karena sangat jauh sih, saya pikir bakalan masih jauh banget itu, ilmunya masih luas banget yang masih harus saya pelajari. Jadi cuman itu aja sih karena apa motivasinya gitu. Motivasinya ya, Masya Allah. Berarti memang ingin menjadi madrasah pertama untuk buah Iya, hati ya gitu ya, yang Masya pertama Allah. itu Dan sih. juga mengingat waktu itu adalah pedang, jadi sementara kita sudah berumur, Iya. jadi merasa perlu untuk menghafal juga. Masya Allah, puan-puan solihah yang lainnya, bagaimana dengan hafalnya puan-puan? Dokter Grani sudah mengejar nih, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, untuk dokter sebagai muslimah ya, Masya Allah, yang baru belajar Islam, apakah pernah ya, walaupun kita tahu setiap, apalagi Bu Dokter baru mengenal Islam pasti ada ujian-ujian. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu Dokter kesulitan-kesulitan dalam proses belajar gitu, mengenal Allah lebih dekat? Kira-kira seperti apa kesulitannya dan bagaimana nih saat itu Bu Dokter mengatasi kesulitan tersebut? Iya. Jadi saya tuh kan kayak produk pandemi, itu dapat hidayahnya karena pandemi gitu ya. Tapi juga banyak diuntungkan juga dengan pandemi ya, ketika saya harus apa kayak nyari perlindungan dulu gitu sementara waktu sama anak-anak. Kok ya sekolah itu bisa jarak jauh gitu kan. Jadi itu alhamdulillah banget gitu ya. Kalau nggak kebayang itu saya harus ngantri anak-anak Jakarta Sentul gitu tiap pagi kan gitu. Itu alhamdulillah itu banyak ketolong. Nah, di satu sisi itu juga jadi kendala gitu ketika belajar itu pengennya kan sebenarnya ngajinya gitu ya, pasinnya itu Langsung gitu ya. offline gitu. Bener kan? Dan lebih dapat gitu rasanya ya Bu Dokter ya. Nah, kayaknya gitu. Ini dengan online terpaksa gitu kan. Nah, ya satu sisi jadi bisa ngikutin banyak kelas sebenarnya, tapi ya itu untuk membetulkan bacaan Al-Quran itu yang saya terkendala gitu. Sampai hari ini juga masih mengharapkan kalau sudah bisa atau sudah ada yang bisa apa private ke rumah gitu. Masya gitu Allah. gitu. Tapi ya udah itu sih, kemudian kalau ya ikhtiar terus aja gitu ya Kak. Kalau saya memang tadinya sempet sih pikirnya pengen target begini begini gitu. Cuman habis itu nanti oh iya ya, saya kan nggak bisa bandingin sama apa saya dengan orang lain gitu ya, startnya udah beda gitu ya. Jadi ya udah gitu ya, udah mudah-mudahan ini pokoknya saya ikhtiar terus, mudah-mudahan Allah udah perhitungkan dia apa niatnya untuk membetulkan bacaan, niat untuk menghafalkan gitu. Gak hafal-hafal pun ya udah dihafalin aja terus gitu ya, apa nggak betul-betul ya dibetulin aja terus gitu. Jadi ya waktu itu sempet sih apa duh gimana ya, saya tuh di antara 4 bersaudara ya yang kemampuan bahasanya kurang, mungkin saya gitu. Adik-adik saya tuh bisa bahasa-bahasa lain lah selain bahasa Inggris gitu, ada yang bisa bahasa Jerman gitu, bahasa Mandarin dan sebagainya. Nah itu tapi ya udah balik lagi saya ingat, oh ya Rasulullah itu kan dapat wahyunya, dapat ini tentang Al-Qur'annya kan di usia 40 tahunan gitu ya, mirip-mirip saya lah ya, hampir sama gitu. Kemudian Rasulullah dibilang apa namanya buta huruf ya gitu kan, gitu ya. Ya saya buta huruf Arab gitu. Jadi waktu itu bisa lah berarti kalau sahabat sama Rasulullah aja bisa gitu kan, gitu. Nah kemudian juga alhamdulillah gitu balik lagi ke Al-Qur'an, Allah janjikan ya bahwa Allah mudahkan kok ya bagi yang mau belajar gitu. Jadi ya tugasnya belajar aja, nanti bagian memudahkan itu Allah gitu. Itu Masya Allah, positif vibes sekali Bu Dokter Gania, Masya Allah. Jadi kata-kata tidak ada kata terlambat untuk belajar itu berguna sekali jadinya dokter ya untuk kita di sini. Walaupun di sini puan-puan Solia terdeteksi kemarin ada yang umurnya 50 tahunan nih Bu Dokter, Masya Allah. Semangat sekali puan-puan Solihah. Semoga semangat Dokter Karisa bisa tertular nih, bisa tersuntikan ya kepada puan-puan Solihah sekalian ya. Gimana puan-puan Solihah yang sudah berislam sampai 50 tahun atau 40 tahun? Merasa iri dengan Dokter Karisa Grani yang sudah luar biasa, baru 2 tahun? Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Tidak ada kata terlambat. Sekali lagi puan-puan Solihah untuk belajar Islam ya. Sama-sama kita belajar, Nisa juga di sini belajar. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nah, Bu Dokter, Nisa juga lihat nih, Bu Dokter kan
sangat aktif di berbagai komunitas. Nah, kira-kira nih menurut Bu Dokter, sepenting apa sih kita untuk mengikuti komunitas ataupun tergabung dalam jamaah yang menguatkan atau mengistiqomahkan gitu? Iya. Saya itu Mbak Nisa terus terang orangnya introvert sebenarnya, gitu ya. Paling nggak suka rame-rame gitu sebenarnya, nggak suka yang apa kumpul-kumpul basa-basi gitu tuh paling tersiksa sebenarnya gitu ya. Cuman ya itu ternyata pas kita belajar Islam, terutama syaksia Islam dan sebagainya gitu ya, ada gimana kita harus apa memuliakan tamu, kemudian gimana kita harus selalu menjalin silaturahim gitu ya, karena kan juga justru di situ banyak keberkahannya gitu ya. Itulah saya mulai belajar di situ Mbak Nisa gitu ya, apa termasuk bergabung dengan komunitas-komunitas gitu ya. Karena saya dulu di agama yang sebelumnya juga kan terlibat dalam komunitas-komunitas gitu ya, dan memang ya itu apa namanya komunitas itu kayak ibaratnya kita tuh kalau kawanan gitu ya, istilahnya itu lebih kuat lah ya, lebih kuat, lebih nggak mudah diserang apa serangan dari luar gitu ketika kita bersama-sama gitu ya. Dan jadi apa kawanan itu lebih baik lah, lebih aman kalau saya ngerasanya sekarang daripada saya berjuang sendirian gitu ya. Tadi saya juga mau otodidak aja, udah belajar sendiri aja gitu ya. Tadi karena introvert ya malu lah baru aduh kalau kelas tasin rame-rame apalagi gitu ya. Terus kadang tuh suka aduh malu ini pasti saya yang paling lama gitu ya. Gitu terus tapi ya udah gitu kan apa namanya ternyata memang gitu apa melawan diri sendiri sedikit demi sedikit gitu ya untuk mulai gabung dalam komunitas kayak gitu. Nah itu alhamdulillah ya itu membantu banget terutama kayak kita untuk istiqomah apa tilawah Quran ya one day one juz gitu. Kalau misalnya nggak rame-rame pasti banyak excuse-nya gitu. Tapi kalau rame-rame, waduh, kalaupun ketinggalan 1-2 kali gitu, wah udah sampai jus mana, jus berapa itu di sana gitu ya. Terus ya udah dikejar aja, dikecap bareng, biar nanti bisa malam bisa bareng-bareng lagi gitu. Kadang juga absen berapa kali, udah diteleponin gitu ya, dok, dicariin gitu ya. Oh enggak ini, oh iya maaf bunda saya lupa ngabarin, saya lagi ikut kelas santri online misalnya gitu ya di tempat. Oh ya udah nggak apa-apa kalau alasannya syar'i ya. Kalau enggak ya mungkin kena juga gitu. Jadi ya alhamdulillah sih kalau saya ngerasanya komunitas itu memang membantu banget untuk bisa istiqomah gitu ya di saat kita kan memang manusia tempatnya lalai ya. Tempatnya hari ini semangat besok lemes lagi. Iya, naik turun gitu keimanannya gitu ya Bu Dokter ya, Masya Allah. Gitu, itu sih mungkin ya Mbak Nisa. Masya Allah ya, kalau seperti diumpamakan nih Nisa sering dengar itu kayak sapu lidi. Ya sapu lidi kalau cuma setangkai aja nggak bisa nyapu apa-apa gitu ya Bu Dokter ya. Tapi kalau sapu lidinya banyak, kalau satu ikat gitu ya, pasti bisa nyapu. Atau tadi tentang kawanan gitu ya, kawanan serigala. Itu kalau sendiri serigalanya mah kadang-kadang ular juga nggak takut gitu. Tapi kalau rame, Masya Allah, takutin kayak kuat gitu istilahnya. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti memang sepenting itu ya Bu Dokter ya, jamaah itu untuk bisa mengistiqomahkan. Nah, puan-puan solihah yang sudah bertemu dengan jamaah di sekolah 7 perempuan, Masya Allah, tafadhol untuk saling menguatkan. Kalau ada yang lupa untuk live Zoom ataupun untuk masuk ke kelas, tafadhol untuk diingatkan. Ataupun ada yang bertanya terkait dengan permasalahan, barangkali di WhatsApp grup, tafadhol puan-puan solihah untuk respon, Masya Allah, agar kita saling menguatkan ya Bu Dokter, Masya Allah. Masya Allah, kami melihat nih dari awal Bu Dokter sangat semangat sekali ya untuk menyiarkan Islam. Dari tadi awal Bu Dokter baca bukunya banyak banget gitu ya. Tadi Bu Dokter udah notice juga terkait dengan komunitas-komunitas yang Bu Dokter hadiri gitu ya, datangi ataupun ikut join di dalamnya gitu ya. Nah, insya Allah Bu Dokter juga termasuk yang ikut mendakwahkan Islam atau hanya diam saja kira-kira Bu Dokter? Masya Allah, enggak ya. Sepenting apa nih menurut Bu Dokter peran kita sebagai seorang Muslim gitu ya untuk turut andil dalam menyiarkan ataupun mendakwahkan Islam gitu Bu Dokter? Masya Allah. Iya, ini juga yang Mbak Nisa, sebenarnya latar belakang saya karena mu'alaf itu gitu ya, dan masih banyak banget yang harus pelajari. Itu sebenarnya awalnya saya
nggak ngira ya akan terlibat dalam syiar atau dakwah gitu kan. Kayak tadi motivasi aja ya untuk keluarga sendiri ya, untuk diri sendiri kayak gitu, nggak merasanya tuh nggak punya kompetensi lah gitu ya, yang mumpuni untuk syiar dakwah gitu kan. Nah, kemudian tapi ya ternyata makin belajar, oh ternyata itu memang bukan tugasnya ustadz ustazah saja gitu ya, bahkan menjadi tugas kita setiap orang yang beriman gitu. Baru dari situ mulai agak berani gitu. Nah kemudian nggak nyangka juga waktu kemarin itu pertama kali itu saya dipanggil tuh untuk cerita tentang pengalaman dapat hidayah itu kan yang di Radio Rasil itu Mbak Nisa, yang jadi rame itu. Masya Allah. Itu juga saya benar-benar ngerasa itu Allah gitu ya yang membawa ke jalan itu gitu ya, kayak dipaksa tanda kutip Allah cemplungin aja gitu, gitu karena rupanya tenggelam. Iya, nggak ngira gitu, nggak ngira. Hari itu juga saya ingat waktu itu di Rasa itu saya masih bilang minta maaf gitu ke MC-nya, mohon maaf ya Mas ya, saya belepotan banget, saya belum pernah cerita ini di mana-mana, saya bilang gitu. Nggak apa-apa Bu Dokter gitu, nggak ngira kalau jadi rame. Dan saat itu saya ingat banget juga waktu itu mereka bilang gitu ya, mohon maaf ya Bu Dokter, ini kan lagi pandemi gitu ya, ini relawan-relawan aja tuh nggak dikasih uang gitu ya, ini mohon maaf nih kita pulang nggak bisa bawain apa-apa gitu ya. Terus saya bilang, malah saya waktu itu malah masuk ke mobil, saya nyari dompet ya, dengan uang yang ada di dompet itu saya kayak maksa gitu ya, minta tolong diterima gitu ya, mohon maaf Mas saya cuma bawa segini, saya bilang gitu. Orangnya nggak mau terima, orangnya tuh sempat bilang gini, jangan Bu Dokter, harusnya kita yang kasih gitu kan gitu. Terus habis itu saya malah bilang, jangan Mas, minta tolong diterima, saya pengen terlibat dalam dakwah, tapi saya pikir tuh maksudnya uang itu kan dipakai mereka untuk berdakwah gitu ya. Tapi kalau Disa sebagai panitia juga terheran-heran apabila dokter seperti itu gitu ya, ini kok dokter yang diundang malah dokter yang ngasih gitu. Ya waktu itu nggak tahu kenapa itu Mbak yang ke bawah gitu ya, itu waktu itu saya nggak ngira banget gitu kan. Itu terus ya udah akhirnya mereka pokoknya ya udah kayak manggilin temennya, ini ya gitu, kayak mungkin untuk jadi saksi gitu ya. Bingung ya Bu Dokter ya. Iya, terus saya ya udah, itu waktu itu doa saya cuma itu, Mas biarin, maksudnya saya ada dapat bagian lah ya waktu mereka syiar dakwah itu saya kebagian gitu. Pahalanya gitu ya. Iya, saya kira cuma sebatas itu, tapi ternyata Masya Allah ya, itu Allah bawa seperti itu, kita ternyata maksudnya Allah ya kamu juga ikut gitu. Jangan nitip doang gitu ya. Dan Masya Allah berapa lama itu kalau boleh cerita, Rasil tuh sempat hubungin saya, dokter, alhamdulillah kita udah dapat monetisasi itu ya, dapat YouTube-nya gitu ya, Masya Allah. Dari YouTube-nya itu yang berapa viewers itu. Nah terus habis itu kita mau kasih dokter, saya bilang jangan, sekasih aja ke ini yang mualaf center yang udah kemarin juga nolong saya bilang gitu. Nilainya itu Masya Allah ya 100 kali lipat dari yang saya kasih. Itu kalau boleh dibilang itu ya, itu kalau boleh cerita sedikit, mungkin saya belum cerita di mana-mana ini. Boleh, berarti perdana nih di sini ya. Ini awalnya mungkin itu awalnya saya jadi terlibat di dalam dakwah gitu ya. Jadi benar-benar bukan karena kemampuan saya, tapi memang udah kayaknya ya berarti kehendak Allah gitu ya, berarti Allah sayang sama hamba-hambanya, saya pikir gitu, termasuk saya sendiri gitu ya. Saya berdakwah itu bukan karena udah pinter, udah bagus, udah salihah banget gitu ya, bukan gitu, tapi karena kayaknya ya mau nggak mau kan ya, kalau orang udah tahu gitu, masa iya kamu nggak belajar lebih lagi, masa iya kamu nggak menjaga diri hati-hati lebih baik lagi gitu ya. Jadi itu sih yang akhirnya saya, oh ini ya maksudnya Allah gitu ya. Jadi saya terpacu untuk belajar lagi. Nah sempat ragu juga, sempat dilarang juga sebenarnya sama keluarga waktu itu, begitu rame, udah nggak boleh, nanti dikira yang agama sebelumnya itu salah gitu ya, katanya gitu kan. Terus saya sempat nurut juga tuh, ya udah saya nggak dulu gitu ya. Termasuk belakangan ini juga agak ngerem gitu ya, karena kan semua itu hati-hati, kamu lagi diperhatikan juga gitu ya, karena kan
berdakwah itu tetap ada tantangannya juga gitu ya. Benar, ada ujian. Nah itu jadi ya udah gitu. Jadi benar-benar ya udah kalau Allah mudahkan ya udah saya maju, saya jalan. Kalau nggak bisa ya udah gitu juga gitu. Juga jaga hati juga, jangan terpengaruh karena tadi balik lagi ke masalah apakah karena apa dunia lah ya, materi gitu, motivasinya nggak boleh sampai ke situ gitu ya, karena apa, untuk terkenal kah, untuk uang kah dan sebagainya. Itu sih yang saya jaga gitu ya. Kemudian balik lagi kan di Quran surat Ali Imran ya ayat 110 itu nggak cukup kita hanya beriman kepada Allah aja kalau kita mau jadi umat yang terbaik gitu ya. Kalau umat yang terbaik itu selain apa beriman kepada Allah, kita juga harus tadi menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Nah itu jadi apa jadi motivasi juga gitu ya. Oh iya nggak bisa ya, udah cukup lah, saya udah beriman kok kepada Allah gitu ya. Nah tapi buat diri sendiri aja. Nah nanti kita sayang nggak jadi yang dibilang umat Islam itu umat yang terbaik gitu, nggak masuk golongan itu gitu kan. Masya Allah. Nah kemudian juga saya apa di Quran surat Al-Asr ya ayat 2-3 dibilang kan sungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian ya, kecuali orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, yang apa saling menasehati untuk menaati kebenaran dan untuk menetapi kesabaran gitu. Jadi apa jadi oh iya ya, kalau kita mau jadi orang yang beruntung ya tadi kita minimal lah menyampaikan apa untuk kebaikan gitu. Dan yang Masya Allah lagi, saya ikut satu kelas gitu, ada hadisnya ternyata bahwa sesungguhnya Rasul bersabda, Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, sampai semut di sarang, ikan di laut itu turut mendoakan kebaikan untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Wah, kapan lagi? Saya mikir waktu itu, wah ini mah udah pahala paling-paling lah ya gitu ya. Rasanya kalau nunggu sempurna itu terlalu lama ya Bu Dokter ya. Nggak akan sempurna sih. Gitu ya. Jadi itu sih yang akhirnya menguatkan, ya udahlah ya, dengan yang ada sedikit di sharing aja gitu ya. Punya IG juga sebenarnya cuma buat naruh itu doang gitu. Bukan buat insight apa gitu ya. Buat nyatet diri sendiri. Kadang ya syukur-syukur bisa apa bermanfaat buat orang gitu. Jadi ya itu insya Allah ya itu apalagi sih yang kita cari gitu kan, kalau nggak didoakan sama Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, semut sama ikan yang kita pun nggak tahu bahasanya gimana, tapi mendoakan kita, Masya Allah, insya Allah. Jadi begitu ya Bu Dokter ya, karena memang sudah tahu bahwa itu wajib gitu ya, nggak hanya para ustadz atau ustazah saja yang harus menyampaikan kebaikan ataupun kebenaran ini, tapi kita juga sebagai umat muslim yang walaupun belum sempurna, walaupun ilmunya kadang-kadang masih sejengkal ataupun seruas jari begitu ya Bu Dokter, tapi tetap harus menyampaikan apa yang kita tahu gitu ya Bu Dokter ya. Masya Allah. Jadi rasanya kalau disuruh diem pun kayaknya lihat ada yang janggal, ada yang salah sedikit gitu, kayak itu kayaknya salah lah, jangan kayak gitu. Kita jadi gemes sendiri Bu Dokter ya, kayak jadi menggenggam api panas yang harus, nih kamu harus tahu yang ini benar, nih ya kamu harus tahu yang ini benar, tapi memang harus dengan cara yang ahsan pastinya Bu Dokter ya, untuk mengingatkan. Masya Allah, ini dari semangatnya Bu Dokter yang sudah Bu Dokter keluarkan kepada kita semua, puan-puan solihah yang ada di sini. Kira-kira siapa sih, pengen tahu juga nih, idolanya Bu Dokter nih, Masya Allah, tokoh muslimah barangkali yang Bu Dokter idolakan begitu, Masya Allah. Iya. Ya, saya kenapa boleh? Iya. Masya Allah. Kalau ada yang udah tahu akun IG saya, udah tahu nanti masih jawaban tokoh idola saya, Bunda Siti Khadijah. Karena akun saya namanya Khadijah. 15.03.20 itu tanggal kemarin bersyahadat gitu. Jadi memang sejak pengelola Islam ini juga saya berusaha nggak mengidolakan manusia biasa lah ya, walaupun itu guru-guru terbaik ya, nggak mengurangi rasa hormat kepada guru-guru terbaik kita gitu ya, tapi kan masih manusia gitu ya. Jadi mungkin ya seperti saya sendiri masih ada kelemahan, kekurangan. Jadi ya memang baiknya kita mengidolakan yang pastinya makhluk yang manusia paling mulia, Rasulullah gitu ya. Kemudian kalau kita muslimah ya salah satu Bunda Khadijah ini kan salah satu dari 4 pemuka wanita ahli surga ya, yang
disebutkan gitu. Jadi itu sih doa saya, semoga bisa meneladani beliau gitu ya. Kalau kita tahu kan, aduh, masya Allah. Dulu saya tuh nggak tahu istri Rasulullah tuh ada yang Bunda Khadijah. Taunya ya dulu tuh cuman Siti Aisyah gitu. Jadi waktu saya baru baru masuk Islam itu, saya masih nggak tahu tuh. Ditanya juga nanti mau ganti nama Islam atau enggak gitu. Ganti nama siapa juga nggak tahu gitu ya. Nah itu tiba-tiba di hati tuh kayak ada Khadijah, Khadijah gitu ya. Ini Masya. salah satu pembicara di sini juga ada Bunda Khadijah ya. Teteh Khadijah ya, Masya Iya, Allah. Khadijah. Nah, itu juga itu Bunda Khadijah itu siapa Khadijah gitu. Nggak lama saya ada di hati kayak Siti Khadijah gitu ya. Khadijah itu saya nggak sengaja ngelihat YouTube tayangannya Ustazah Oki gitu lagi ngomongin Bunda Khadijah gitu. Jadi gitu, Masya Allah gitu ya. Apa namanya, sampai Rasulullah tuh sampai bilang gitu ya, demi Allah tidak pernah Allah menggantikan kepadaku istri yang lebih baik gitu daripada Khadijah gitu ya. Dia wanita pertama yang beriman kepadaku di saat yang lain masih kafir gitu ya. Kebayang gitu ya kalau kita saat itu gitu ya di posisi Bunda Khadijah gitu ya. Mungkin orang lain malah menganggap aneh gitu ya. Ini ngaku-ngaku ini kali ya atau gimana gitu ya. Tapi itu beliau bisa percaya gitu kan, berusaha langsung beriman. Kemudian beliau membenarkan aku di saat orang lain mendustakan aku. Beliau yang memberikan hartanya lah, semua hartanya kepadaku di saat yang lain mengharamkan hartanya buat aku gitu kan. Dan beliau juga yang memberikan keturunan gitu ya. Jadi waktu itu juga dibilang waktu Bunda Khadijah sudah meninggal, kemudian Rasulullah bilang, kalau kamu wanita siapapun juga pasti mau lah gitu ya. Terus bilang, iya tahu masih banyak wanita yang lebih muda, lebih gimana lah mungkin ya dari Bunda Khadijah. Tapi demi Allah selama 25 tahun itu ya mereka menikah itu, saya nggak ada satu kata pun tuh yang melukai hati saya, nggak ada satu tingkah pun yang membuat saya kecewa kayak gitu. Jadi itu ya, Masya Allah, ngapain ya Bunda Khadijah ini sampai Rasulullah bisa nyebut gitu ya gitu. Nah, namanya saya sebagai istri kayaknya ya baik-baik juga tetap aja ada salah-salahnya juga gitu ya. Ini tapi sampai suami bisa berkata seperti itu, Masya Allah gitu ya. Ya Insya Allah gitu, berdoanya sih paling enggak kan dibilang kita akan bersama orang yang kita cintai ya, kalaupun kita belum bisa melakukan apa ya amal yang beliau lakukan gitu ya, itu paling enggak ketika kita meneladani beliau gitu ya, mencintai beliau itu insya Allah kita nanti bisa ditempatkan bersama-sama beliau gitu ya, nanti di surga gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya. Berarti inspirasi terkuat dari Dokter Kaisa Grani ini adalah Bunda Khadijah. Masya Allah, luar biasa. Ya, karena memang salah satu ya yang seperti dokter tadi bilang bahwa beliau adalah orang yang luar biasa, bahkan sampai berkata kalaupun nanti aku sudah meninggal dan sudah dikubur ya, pakailah tulang belulangku ini untuk membuat jembatan ataupun membuat apapun, pakailah, gunakanlah. Sampai sebegitu luar biasanya pengorbanan Bunda Khadijah ya, Masya Allah. Patut saja Dokter Kaisa Grani mengaguminya ya, Masya Allah, luar biasa.